Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Habib Habib Rahman Sarkasi. Saya dari Teknik Komputer Angkatan 2023 akan mempresentasikan atau memaparkan hasil dari ringkasan saya yang merupakan penerapan metode turunan numerik untuk keperluan tugas metode numerik bagian 2. Ada pula di sini dosen pengampunya, Eko Didi Widianto, Sarjana Teknik, Magister Teknik, ST.MT. Lalu tentu saja di sini ada bab 1 yang merupakan pendahuluan. Ada pengamatan gerak benda. Data yang tersedia biasanya berupa nilai posisi yang dicatat pada interval waktu tertentu. Sementara nilai kecepatan sebagai turunan posisi terhadap waktu tidak selalu dapat diperoleh secara langsung. Karena data posisi bersifat diskrit, perhitungan turunan secara analitik tidak dapat dilakukan. Oleh sebab itu, diperlukan metode turunan numerik yang untuk memperkirakan kecepatan berdasarkan perubahan posisi terhadap waktu dari data hasil ukuran yang tersedia. Di sini ada dua tujuan penerapan. Yang pertama merupakan menerapkan metode turunan numerik, fin difference, untuk memperkirakan nilai turunan suatu fungsi. Yang kedua adalah menggunakan turunan metode numerik untuk program Python. Yang pertama ada konsep metode turunan numerik. Turunan numerik merupakan metode untuk memperkirakan nilai turunan suatu fungsi berdasarkan data diskrit untuk menghitung perubahan nilai fungsi terhadap perubahan variabel bebasnya. Pendekatan ini dilakukan menggunakan metode selisih hingga atau finite difference seperti selisih maju, selisih mundur, dan selisih tengah yang menghampiri laju perubahan fungsi tanpa memerlukan banyak persamaan analitik. Lalu langsung saja di sini ada yang metode finite difference yang digunakan untuk dalam metode turunan numerik tadi. Dengan menggunakan perbedaan nilai fungsi dan pada berbagai titik data, metode perbedaan finite adalah cara numerik untuk menghitung turunan fungsi atau finite difference. Dalam pendekatan ini, batas pada turunan digantikan oleh rasio perubahan nilai fungsi terhadap interval variabel yang terbatas. Selisih maju, selisih mundur, selisih tengah adalah metode yang digunakan. Masing-masing dengan tingkat akurasi yang berbeda disesuaikan dengan kondisi data yang tersedia. Lalu langsung saja di sini ada bab 2 implementasi. Kita masuk saja ke programnya. Yang pertama ada import numpy as np, import matplotlib pyplot as plt. Numpy ini berfungsi sebagai operasi array numerik dan matplotlib.pyplot ini untuk menggunakan membuat grafik. Lalu di sini ada data input, ada t dan x. T ini merupakan vektor waktu atau t, x ini merupakan vektor posisi atau meter. Nah, ini sama-sama diasumsikan masing-masing elemen yang berpasangan. Lalu juga di sini bawahnya ada cek grid waktu, np.diff menghitung selisih perurutan. Jika interval waktu tidak seragam, program memberi peringatan karena formula yang sederhana. Biasanya mengasumsikan grid seragam, meskipun central difference dilempatkan dengan pembagi di I1 dikurangi di I1, sehingga masih bekerja untuk grid seragam secara sederhana. Lalu ada vnp0 underscore slide ini akan menginisialisasi array hasil. V ini akan menampung kecepatan numerik pada setiap titik waktu ukuran sama seperti X. Lalu juga V0 ini merupakan titik awal forward difference. Lalu ada titik interior pada for I. For I ini juga ini untuk central difference. Lalu ada titik akhir juga V min 1 ini merupakan untuk backward difference. Untuk titik terakhir pakai backward difference. Lalu ada print. Ini untuk menampilkan hasil dari tabel, mencetak kolom waktu, posisi, dan kecepatan numerik yang rapi menggunakan f-string dan zip. Lalu di bawahnya ada BLT, figure, dan BLT yang lain untuk visualisasi. Dua subplot pertama menampilkan posisi waktu, yang kedua ini menampilkan kecepatan numerik versus waktu. Langsung saja kita run. Nah, lalu di sini muncul hasil dari demonstrasinya. Terdapat tabel yang menunjukkan ketika waktunya 0, 1 detik, 2 detik, 3, 4, dan 5. Lalu ada
X yang merupakan meter, 0, 1,2, 4.1, 9.000, 16.200, 25.100. Lalu ada V numeriknya atau meter per second, ada 12.000, 1,2 ribu, 2,05, 3,9, 6,05, 8,05, lalu 8,09. Lalu di bawah ini juga ada posisi versus waktu dan eh, numerik versus waktu. Kedua ini melampirkan eh, hampir sama seperti tampil satu sama lain. Nah, di sini ada posisi yang naik grafiknya, lalu ada yang bawah ini lalu naik, lalu agak mendatar. Lalu langsung masuk ke hasil implementasi tadi. Pada program dimulai dengan mendefinisikan data waktu seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu bawahnya ada hasil demonstrasinya. Seperti yang kita lihat pada Google Colab tadi, lalu ada analisisnya. Ketika turunan tidak dapat diperoleh secara analitik, turunan numerik dapat diterapkan pada data posisi terhadap waktu. Ini menunjukkan bahwa metode selisih hingga dapat digunakan dengan baik untuk menghitung kecepatan data yang bersifat diskrit. Selisih maju dan mundur pada batas awal dan akhir data memiliki ketelitian yang lebih rendah. Tetapi, pendekatan selisih tengah menghasilkan perkiraan yang lebih halus dan mendekati nilai sebenarnya pada titik-titik di bagian tengah. Dalam penggunaan turunan numerik, pemilihan interval waktu yang tepat sangat penting karena ketepatan pengukuran dan jarak antar titik data sangat mempengaruhi akurasi hasil perhitungan. Lalu lanjut yang terakhir ini merupakan bab penutup. Ada 4 poin-poin dari kesimpulan. Metode turunan numerik finite difference dapat digunakan untuk menghitung kecepatan dari data posisi dalam waktu yang bersifat diskrit. Pendekatan selisih tengah memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan selisih maju dan mundur. Yang ketiga, selisih maju dan selisih mundur tetap diperlukan untuk menghitung turunan pada titik awal dan titik akhir data. Dan yang lalu yang keempat ini akurasi hasil sangat dipengaruhi oleh jarak antar data waktu dan ketelitian pengukuran posisi. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.